Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini sudah part kelima. Ya. Jadi materinya tentang materi, metode, media, dan evaluasi penyuluhan pertanian. Oke, kita masuk ke materi penyuluhan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Nah, materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi pelaku utama itu petani dan keluarganya, kalau pelaku usaha adalah pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pertanian, baik itu pengolahan hasil yang setengah jadi maupun pengolahan hasil yang sudah utuh, seperti itu ya. Selain itu juga penyedia input pertanian juga termasuk dalam pelaku usaha pertanian. Nah, jadi kemudian dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ini yang masih berdasarkan Undang-Undang tahun 2006 ya, karena kan awalnya memang penyuluhan itu digabung semua. Sekarang sudah di masing-masing kementeriannya sendiri-sendiri. Oke, materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari Menteri. Jadi kalau memperkenalkan teknologi baru, jadi teknologi itu baik berupa ide maupun berupa teknologi yang bentuk fisik ya, itu harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Kalau penyuluhan pertanian berarti Menteri Pertanian. Nah, kemudian materi penyuluhan pertanian yang memuat teknologi dapat mencakup inovasi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Jadi kalau di penyuluhan pertanian itu atau di pertanian secara umum sebenarnya tidak pernah menyepelekan kearifan lokal ya. Jadi justru kearifan lokal itu harus dipelihara sebagai sebuah kekayaan budaya. Karena banyak sekali kearifan lokal itu yang justru lebih murah ya dalam tanda kutip untuk memelihara dalam rangka memelihara lingkungan. Oke, berikutnya. Materi penyuluhan pertanian memuat unsur satu, pengembangan sumber daya manusia, dan yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan kelestarian lingkungan, dan penguatan kelembagaan petani. Jadi materi penyuluhan itu, jadi makanya kenapa saya pernah mengatakan bahwa kalau hanya datang membawakan materi misalkan 1 jam atau 30 menit lalu pulang dan tidak mengevaluasi lagi bagaimana kondisi masyarakat itu setelah adanya kegiatan itu bukan penyuluhan tapi sosialisasi. Jadi penyuluhan itu tidak sesederhana orang-orang menyebut, oh kami habis menyuluh tentang KB, kami habis menyuluh tentang pentingnya membersihkan halaman misalkan, atau kami dari menyuluh tentang DBD. Oh, itu bukan penyuluhan, itu sosialisasi. Ya, jadi penyuluhan itu tidak sesederhana itu. Materi penyuluhannya saja harus terstandarisasi. Nah, kemudian materi penyuluhan disarankan untuk mengembangkan materi penyuluhan diarahkan untuk mengembangkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha tani yang menguntungkan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Jadi hasil akhir dari kegiatan penyuluhan itu, proses penyuluhan itu adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Nah, kemudian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian mengamanatkan bahwa penyusunan materi penyuluhan pertanian dilakukan di pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sedangkan penyebar luasannya dilakukan secara konvensional, maksudnya penyuluhnya langsung menyampaikan langsung ke petani, atau modern melalui teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya saya secara pribadi tidak bersepakat tentang cara konvensional, karena dalam penyuluhan itu tidak ada yang konvensional. Kenapa? Setiap keadaan, setiap kondisi sasaran itu butuh pendekatan tertentu. Jadi yang kita anggap modern belum tentu cocok di sasaran penyuluhan tertentu. Jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar konvensional. Oke, kemudian ada materi penyuluhan tertentu yang harus terstandarisasi oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Jadi sekarang kan mulai tahun 2022 itu ada diubah ya, dulu BPTP, sekarang menjadi BSIP, Badan Standar Instrumen Pertanian. Jadi ada beberapa balai di beberapa daerah. Nah, jadi ada beberapa materi penyuluhan itu yang harus mendapatkan standarisasi dari lembaga ini. Jadi tidak bisa disebarluaskan materi penyuluhan itu sebelum mendapatkan standarisasi. Salah satu materi yang harus terstandar itu adalah tentang misalkan benih unggul, itu harus mendapatkan harus berstandar harus mendapatkan sertifikat standar bahwa sudah lulus standarisasi dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Nah, kemudian hasil akhir dari pemberian materi penyuluhan adalah meningkatnya profesionalisme dan daya saing pelaku utama dalam globalisasi perdagangan regional dan internasional. Jadi harapannya petani kita punya nilai tukar, ya, nilai tukar rupiah. Jadi petani itu punya kapasitas bisa bersaing baik tingkat regional maupun internasional. Itu hasil akhir dari pemberian materi penyuluhan, ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke metode penyuluhan. Jadi metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi ini Permentan harusnya Permentan bukan Permanten. Nomor 3 tahun 2018. Jadi definisi metode penyuluhan pertanian. Nah, jadi memang penggunaan metode penyuluhan itu ya istilahnya hasil yang diharapkan dari penggunaan metode itu, petani itu atau pelaku utama dan pelaku usaha itu mampu menolong dirinya sendiri gitu. Jadi mampu menolong dirinya sendiri itu maksudnya harusnya hasil dari proses penyuluhan itu membuat petani itu tidak ketergantungan pada pupuk subsidi. Artinya dia bisa bikin sendiri, karena kan ada materi penyuluhan tentang pupuk dan pestisida. Ada materi penyuluhan tentang bagaimana tentang benih. Jadi ya harusnya kegiatan penyuluhan itu membuat petani itu menjadi mandiri. Jadi tidak lagi misalkan menunggu-nunggu bantuan dari pemerintah, jadi membebani.
harusnya mereka bisa menolong dirinya sendiri. Oke, metode penyuluhan pertanian ditentukan oleh penyuluh pertanian dengan mengacu pada kegiatan dalam programa. Jadi kan kemarin sudah kita bahas programa ya. Di programa itu kan ada metode. Nah, dari situ. Jadi kemudian dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Nah, metode penyuluhan menyesuaikan dengan teknik komunikasi ya. Jadi metode penyuluhan itu dia menyesuaikan dengan teknik komunikasi, apakah itu komunikasi secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung, saya bikin nggak ya materinya? Oh enggak. Jadi kalau secara langsung bisa langsung disampaikan secara langsung, kalau tidak langsung bisa perantara teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian juga harus menyesuaikan jumlah sasaran, apakah itu perorangan, kelompok atau massal. Kalau perorangan berarti metodenya apa istilahnya metodenya tuh? Kalau kelompok dia kan berarti bisa metodenya itu metode kelompok. Kalau perorangan berarti metode, lupa saya metode apa itu perorangan ya. Kemudian kalau massal ya berarti metodenya bisa ceramah gitu. Kalau sasarannya banyak. Nah, kemudian juga harus memperhatikan indera penerima dari sasaran. Kalau indera pendengaran, kalau sasarannya hanya untuk indera pendengaran, ya berarti melalui audio saja bisa. Dulu ada radio pertanian ya. Sekarang sih kalau radio, konsep radio mungkin masih ada, tapi sudah pakai konsep podcast gitu yang sudah kelihatan orangnya kan. Kalau radio kan nggak kelihatan, hanya suaranya. Nah, kemudian indera penerima atau yang bisa dilihat oleh mata ya bisa buklet, bisa pamflet, bisa spanduk ya. Itu metodenya melalui spanduk kayak gitu. Kemudian atau kombinasi keduanya yaitu audio visual. Nah, jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan. Jadi, menurut lampiran Permentan nomor 5 tahun 2009, ini belum ada perubahan ya tentang metode penyuluhan. Saya cari tadi apakah sudah ada perubahan. Permentan nomor 5 ini ternyata belum ada. Jadi, ada beberapa jenis, harusnya ada 16, tapi yang bagian nomor 4 itu saya gabung semua karena bikin habis slide, jadi udah digabung. Nah, jadi isi lampiran Permentan nomor 5 tahun 2009 ini bahwa beberapa jenis metode. Yang pertama jenis metode berdasarkan tujuannya itu, kalau tujuannya pengembangan kreativitas dan inovasi, jenis metodenya itu temu wicara, temu lapang ya, temu karya. Temu lapang itu field day, temu karya dan temu usaha. Kemudian jika tujuannya pengembangan kepemimpinan, maka jenis metodenya adalah rembung paripurna. Rembung paripurna ini untuk skala nasional, kemudian rembung utama untuk skala provinsi, rembung madya untuk skala kabupaten, kota, dan mimbar sarasehan untuk kecamatan. Nah, kemudian pengembangan kalau tujuannya pengembangan kerukunan dengan masyarakat, maka metode yang digunakan adalah temu akrab, ceramah, dan demonstrasi. Kemudian untuk demonstrasi berdasarkan tujuannya, demonstrasi terdiri dari demonstrasi cara, demonstrasi hasil, dan demonstrasi cara dan hasil. Nah, itu untuk berdasarkan tujuannya ya demonstrasi itu. Kemudian demonstrasi berdasarkan luasan areal dan pelaksanaan terdiri dari demonstrasi plot atau demplot ya, demonstrasi usaha tani atau demfarm, dan demonstrasi area atau dem area. Kemudian yang keempat, kaji terap. Kelima, karya wisata, kunjungan rumah atau tempat usaha, kursus tani, magang di bidang pertanian, mimbar sarasehan, obrolan sore, pameran, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman baca sendiri ya. Nanti bisa di pause lah nanti videonya ya. Kalau mau baca satu-satu, itu banyak tuh.
Jadi saking banyaknya jenis metode ini membuktikan bahwa penyuluhan pertanian itu tidak sesederhana yang ada di kepala orang yang bidang ilmunya itu bukan penyuluhan pertanian. Jadi kalau kita yang mempelajari penyuluhan pertanian itu akan ketawa-ketawa jahat lah istilahnya mendengarkan orang yang dengan mudah mengatakan, oh saya habis melakukan penyuluhan. Oh tidak semudah itu ya. Jadi metodenya saja banyak, materinya harus disertifikasi lah, peraturan menterinya banyak. Jadi setiap ada hal-hal teknis pasti ada peraturannya lagi. Nah, kemudian kita masuk ke pemilihan metode penyuluhan pertanian. Jadi, pemilihan metode penyuluhan pertanian itu harus memperhatikan 5 hal. Pertama, tahapan dan kemampuan adopsi. Nanti saya jelaskan secara rinci. Yang kedua, sasaran penyuluhan maksudnya ya. Kemudian sumber daya ini bisa sumber daya alam maupun kebudayaan, kemudian kondisi wilayah dan kebijakan pemerintah. Kita bahas satu-satu. Tahapan dan kemampuan adopsi. Ini bagian dari hal yang harus diperhatikan untuk memilih metode penyuluhan pertanian. Tahapan dan kemampuan adopsi. Jadinya tahapan adopsi ini jadi gini, adopsi inovasi itu kan saya kayaknya pernah jelaskan sebelumnya tentang teori adopsi dan inovasi ya, adopsi inovasi. Jadi pada pelaku utama dan pelaku usaha itu berlangsung melalui serangkaian pengalaman mental, psikologis secara bertahap. Yang pertama tahap penumbuhan perhatian. Jadi di mana pelaku utama dan pelaku usaha sekedar mengetahui adanya gagasan, ide atau praktek baru untuk pertama kalinya. Ini tahapan. Kalau di metode pembelajaran kayak tahapan pembelajaran, tahap-tahap orang mau belajar. Kan pertama harus memperhatikan dulu, lalu berminat. Itu idealnya ya. Setelah memperhatikan berminat, lalu menilai. Setelah menilai, kalau dia menilainya positif, maka dia akan mencoba. Setelah mencoba, akan menetapkan dia mengadopsi atau tidak. Itu harus memperhatikan itu metodenya ya. Jadi metode penyuluhan itu harus memperhatikan tahapan adopsi. Ini sasaran penyuluhan sudah sampai mana nih tahapan adopsinya? Apakah dia sudah di tahapan sudah pernah mencoba? Jadi lebih mudah. Metodenya pasti berbeda. Tahapan penumbuhan perhatian dengan orang yang sudah mau menetapkan bahwa mau mencoba inovasi baru, itu pasti beda metode yang akan disampaikan seperti itu. Nah, kemudian yang harus juga diperhatikan adalah kemampuan adopsi. Jadi berdasarkan kemampuan adopsi inovasi, pelaku utama dapat dikelompokkan menjadi inovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, dan penolak. Dan tidak sedikit sasaran penyuluhan itu atau pelaku utama khususnya, kalau pelaku usaha itu banyak yang ada yang menolak inovasi baru, tapi sangat sedikit yang menolak karena rata-rata yang biasanya yang berada di kelompok pelaku usaha itu biasanya punya taraf pendidikan yang lebih tinggi. Jadi mereka kemampuannya, karena kan memang pendidikan itu mempengaruhi sasaran penyuluhan, bagaimana menanggapi inovasi baru yang disampaikan oleh penyuluh. Jadi biasanya yang kelompok penolak itu adalah kelompok tua istilahnya, yang sudah tua-tua. Biasanya menolak inovasi baru. Ada yang menolak secara langsung, ada yang menerima dulu tapi langsung setelah itu menolak. Dan rata-rata yang kalau generasi muda itu biasanya kemauan untuk coba itu tinggi. Jadi biasanya mereka sampai di tahap mau mencoba dan akan memutuskan sendiri begitu. Jadi beda-beda metodenya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah sasaran dan sumber daya penyuluhan.
Nah, sasaran penyuluhan itu pertama perilaku ya. Perilaku itu terdiri dari 3 unsur, pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau biasa disingkat PKS atau PSK. Nah, kemudian sasaran penyuluhan juga adalah sosial budaya. Ya, jadi ada kebiasaan orang sasaran penyuluhan, norma-norma yang berlaku dan status kepemimpinan. Jadi kenapa status kepemimpinan itu sangat diperhatikan untuk sasaran penyuluhan karena secara psikologis orang-orang di desa itu sangat ada sebuah budaya yang mereka itu menghargai sekali tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Biasanya pendekatannya itu pendekatan tokoh. Kalau tokohnya itu bilang ayo kita coba, maka para petani juga mau mencoba gitu. Makanya kenapa kepemimpinan itu diperhatikan. Kemudian jumlah sasaran, apakah jumlahnya banyak ya atau sedikit gitu. Kemudian sumber daya penyuluhan. Jadi sumber daya penyuluhan ini harus memperhatikan kemampuan penyuluhnya. Kalau penyuluhnya mampu membawakan materinya sendiri, bisa membawa materi sendiri. Tapi kalau tidak, maka dia bisa mengundang pembicara lain yang kompeten di bidang itu. Kemudian materi penyuluhan ya harus memperhatikan juga jenis materinya. Kalau materinya harus demplot, ya harus demplot. Kalau materinya tidak harus hanya butuh dijelaskan tanpa ada praktek, ya maka tidak perlu ada praktek gitu. Nah, saya lupa tadi menjelaskan yang bentar ya. Nah, yang demplot ini, kalau demplot itu untuk tingkat kelompok tani ya. Kalau Demfarm itu untuk gabungan kelompok tani. Kalau demonstrasi area itu biasanya untuk gabungan apa ya istilahnya? Kan Gapoktan itu di tingkat ini ya kabupaten. Di atasnya lagi provinsi namanya Dem area. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Tadi kelupaan. Nah, bagian dari sumber daya penyuluhan juga adalah sarana dan biaya penyuluhan. Jadi tergantung daerahnya itu, biaya penyuluhan itu ditanggung oleh siapa. Di materi pertama sudah ya, jadi sudah dijelaskan juga pembiayaan dan sarana prasarana itu siapa yang sediakan. Itu tergantung dari peraturan masing-masing daerah. Karena kan sekarang penyuluhan itu tidak punya pusat kayak dulu lagi. Jadi sekarang di daerah itu ya bernaung di bawah dinas. Kalau dulu kan tidak. Nah, kemudian kita masuk ke media penyuluhan pertanian. Jadi media sebagai media penyuluhan adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan mengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian ini siswa malah saya ininya harusnya peserta belajar ya sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian media penyuluhan adalah alat bantu penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan yang dapat merangsang sasaran suluh ya untuk dapat menerima pesan-pesan penyuluhan dapat berupa media tercetak, terproyeksi, visual ataupun audiovisual dan komputer. Kemudian ada macam-macam media, ada media audio, visual, ada praga ya manusia, ada audiovisual, media baru dan papan visual. Media baru itu adalah media new media ya biasa disebutnya yang kita mengaksesnya itu hanya bisa dengan bantuan internet. Itu namanya media baru. Nah, kita masuk ke evaluasi kegiatan. Jadi memang materi media penyuluhan itu ya, itu tidak terlalu banyak. Karena kan media itu tergantung metode. Metode tertentu butuh media tertentu. Kalau metodenya ini medianya harus menyesuaikan gitu. Jadi bukan metode yang menyesuaikan media, tapi media yang menyesuaikan metode.
Nah, metode juga ada menyesuaikan beberapa hal tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Kita masuk ke evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi, kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai umpan balik untuk perbaikan program di masa-masa mendatang. Evaluasi dilakukan sebelum, selama, dan sesudah sesuatu proses pembelajaran. Jadi ingat teman-teman, proses penyuluhan pertanian itu namanya pembelajaran orang dewasa. Jadi dia tetap namanya pembelajaran ya, pembelajaran orang dewasa di kelompok taninya itu. Nah, evaluasi penyuluhan pertanian tidak hanya menyangkut evaluasi hasil penyuluhan pertanian, tetapi juga menyangkut evaluasi materi. Jadi materinya juga harus dievaluasi, metodenya dan sarana prasarana penyuluhan pertanian. Evaluasi hasil penyuluhan pertanian mencakup perubahan perilaku. Jadi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Atau bahasa lainnya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian evaluasi metode dan evaluasi kegiatan penyuluhan bertujuan untuk menilai pencapaian perubahan perilaku. Jadi tidak sesederhana itu ya. Jadi maksudnya perubahan perilaku ini harus dinilai gitu. Dan metodenya tentu ada metode khusus ya. Metode evaluasi maksudnya. Kemudian, evaluasi metode atau evaluasi kegiatan penyuluhan bertujuan untuk menilai pencapaian perubahan perilaku sudah tadi. Evaluasi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian berkaitan dengan evaluasi ABP atau alat bantu penyuluhan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak ya. Semua dievaluasi. Nah, kemudian evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Jadi mau mengevaluasi pengetahuan dengan mengevaluasi sikap itu beda metodenya. Ya. Mengevaluasi keterampilan juga beda metodenya, nggak mungkin sama. Nah, kemudian mengevaluasi sarana prasarana pun juga pasti tidak akan sama dengan metode mengevaluasi pengetahuan gitu. Jadi memang masing-masing punya metodenya masing-masing. Jadi pada hakikatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam memandu pembuatan kebijakan di seluruh strata organisasi. Oke, ini berikutnya rencana untuk monitoring dan evaluasi disusun oleh para penyuluh. Sebenarnya evaluasi itu dia selalu berdampingan dengan monitoring. Jadi kalau monitoring itu kan dia kalau monitoring dilakukan ketika kegiatan itu berlangsung, dimonitoring oleh evaluasi setelah kegiatan itu, dan mereka harusnya saling berdampingan. Makanya kenapa saya memasukkan rencana monitoring dan evaluasi, bukan hanya evaluasi. Jadi dalam kegiatan penyuluhan itu tidak boleh hanya evaluasi, jadi monitoring juga penting. Nah, jadi rencana monitoring dan evaluasi disusun oleh para penyuluh yang berada di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, kelurahan bersama para pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi rencana monitoring evaluasi meliputi penetapan indikator dan ukuran keberhasilan programa, ya bukan program-programa. Itu terdiri dari indikator ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan ya yang telah ditetapkan dalam programa. Kemudian ukuran keberhasilan ditetapkan berdasarkan indikator yang dapat diukur, yaitu data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Kemudian penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi. Jadi instrumen monitoring disusun berdasarkan rencana dan realisasi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan. Sementara instrumen evaluasi disusun dalam bentuk daftar pertanyaan, daftar isian, atau daftar isian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Ya kayak penelitian lah gitu ya, kalau evaluasi itu. Kemudian penetapan jadwal monitoring. Ini rencana monitoring. Urutan rencana monitoring dan evaluasi. Kemudian kegunaan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian.
Jadi menurut Totok Mardikanto, kalau di penyuluhan itu Mardikanto itu selalu banyak diambil pendapatnya. Mengemukakan 3 kegunaan kegiatan evaluasi penyuluhan, yaitu kegunaan bagi kegiatan penyuluhan itu sendiri, yakni untuk mengetahui seberapa jauh tujuan kegiatan telah dicapai. Kedua, untuk mencari bukti apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan seperti yang direncanakan dan apakah semua perubahan-perubahan yang terjadi memang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, mengetahui segala masalah yang muncul atau dijumpai yang berkaitan dengan tujuan yang diinginkan. Terus yang keempat, untuk menarik simpati para aparat dan warga masyarakat bahwa program yang dilaksanakan itu memang memperoleh perhatian sungguh-sungguh untuk selanjutnya. Dengan adanya simpati mereka itu diharapkan lebih meningkatkan aktivitas dan partisipasi mereka. Jadi kegiatan penyuluhan itu mau sebagus apapun didesain, materinya sebagus apapun, metodenya secanggih apa ya, tekniknya secanggih apapun, metodenya sekeren apapun, kalau tidak ada yang mau berpartisipasi maka tidak jadi, tidak ada gunanya. Jadi memang partisipasi pelaku utama atau utama itu ada metode khususnya atau ada pendekatan khusus bagaimana cara mendekati masyarakat. Kalau yang kuliah di penyuluhan pertanian sih itu diperoleh dari mata kuliah sosiologi pedesaan, komunikasi pedesaan, komunikasi pertanian dan pedesaan, ekologi manusia, yang begitu. Jadi didapatkan dari mata kuliah itu. Kalau mahasiswanya sungguh-sungguh belajar, ya kalau lulus insya Allah ikut SKD mah gampang. Kalau kuliahnya baik-baik ya, dan dosennya juga bagus mengajar gitu. Kemudian yang kedua, kegunaannya ya bagi aparat penyuluhan yaitu adanya kegiatan evaluasi, penyuluh merasa diperhatikan dan tidak dilupakan sehingga memberikan kepuasan psikologis yang akan mampu mendorong aktivitas penyuluhan di masa mendatang. Melalui evaluasi yang kedua, melalui evaluasi sering juga digunakan untuk melakukan penilaian terhadap aktivitas atau mutu kegiatan penyuluhan. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan evaluasi, setiap penyuluh akan selalu mawas diri dan selalu berusaha agar kegiatannya dapat dinilai baik, sehingga akan membiasakan dirinya untuk bekerja tekun dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kegunaan bagi pelaksana evaluasi. Jadi yang melakukan evaluasi ini bukan penyuluh ya, karena penyuluh juga dievaluasi. Ada di Kementerian Pertanian itu yang khusus diberi tugas melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan. Kegunaan bagi pelaksana evaluasi ya berupa kebiasaan untuk mengungkapkan pendapat berdasarkan data dan fakta dan bukan didasarkan pada asumsi, praduga dan intuisi semata. Kebiasaan bekerja sistematis sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, memperoleh peningkatan pengetahuan diri dan keterampilan untuk menggunakan dan mengembangkan teknik pengukuran tepat dan teliti, teknik pengumpulan data yang andal, dan teknik analisis yang tepat dan tajam. Oke, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga belajar dari sumber lain, siapa tahu karena saya yakin masih banyak kekurangannya materi ini. Terima kasih, semangat belajar, semoga bisa mengubah kondisi pertanian di Indonesia yang masih carut marut ya, karena penyuluh pertanian itu adalah ujung tombaknya pembangunan pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.